Satu orang tewas dalam kebakaran yang melanda 4 rumah dan sebuah musola di Seruyan, Kalimantan Tengah. Seorang ibu histeris saat anaknya yang tenggelam di Kanal Banjir Barat Jakarta ditemukan tewas. Ketua DPRD Jepara, Jawa Tengah meninggal dunia akibat COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Libur Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata. Beberapa ruas jalan menuju tempat wisata pun padat meski masih dalam pandemi COVID-19. Kami akan hadirkan informasinya dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, 3 rumah terbakar di Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat sore tadi. Diduga kebakaran dari arus pendek listrik dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya mudik. Kebakaran terjadi tepat di belakang pom bensin Pesing Jalan Swadaya Raya Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Api langsung membesar dan sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api. Api kemudian dapat dipadamkan setengah jam, kemudian setelah 18 mobil pemadam dikerahkan. Diduga api berawal dari rumah yang ditinggal penghuninya yang tengah mudik. Api yang membesar dan menjalar ke sejumlah rumah lain. Akibatnya 3 rumah ludes terbakar dan diduga kebakaran dari arus pendek listrik dari rumah yang ditinggal mudik. 12 ruko di Sintang, Kalimantan Barat pagi tadi terbakar. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit padam. 12 ruko di Jalan Lintas Sintang Melawi, Sintang, Kalimantan Barat terbakar pada Sabtu pagi. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 7 mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil Musera Sintang dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, kobaran api dengan cepat menghanguskan 4 rumah kayu dan sebuah musola. Tim pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api. Namun mereka kewalahan lantaran angin berhembus kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar. Saat membantu memadamkan api, seorang pria tewas tersengat listrik. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian dan diduga kebakaran terjadi akibat ledakan kompor gas dari salah satu rumah warga yang ditinggal penghuninya. Akibat tumpahan solar, sejumlah pengendara motor terjatuh di Gianyar, Bali tadi pagi. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan jalan dari solar yang tercecer. Pemirsa, kita ke informasi di mana seorang bocah yang hilang tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat Palmerah, Jakarta ditemukan petugas gabungan pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Basarnas. Penemuan jasad korban diwarnai kesedihan hingga jatuh pingsan orang tua. Seekor sapi kurban di Kuningan, Jawa Barat mengamuk saat akan disembelih. Akibatnya 4 sepeda motor milik warga rusak. Ratusan warga di Grobogan, Jawa Tengah yang tidak memiliki kupon memaksa meminta daging kurban. Sementara di Medan, warga yang mengantri untuk mendapatkan daging kurban tidak mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, prosesi penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal dan Masjid Cud Mutia, Jakarta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua panitia kurban wajib dirapid test hingga pendistribusian daging kurban tanpa adanya antrian warga. Pemirsa, kawasan wisata Kota Tua Jakarta ramai didatangi pengunjung saat musim libur perayaan Idul Adha. Meski terdapat petugas yang bersiaga, banyak pedagang asongan yang tetap berjualan dan memicu terjadinya kerumunan. Sabtu malam, warga meramaikan kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Namun bukan di area Museum Fathahillah, melainkan di luar kawasan museum, yakni di Kali Besar yang merupakan tempat umum terbuka selama 24 jam. Pada waktu akhir pekan, pengunjung yang datang didominasi dari kalangan anak muda, namun ada pula yang datang bersama keluarga. Para pedagang di kawasan wisata tetap menjajakan jualannya. Meski begitu, tetap ada petugas yang bersiaga dari Satpol PP DKI Jakarta untuk mengawasi aktivitas berwisata masyarakat di masa PSBB transisi. Sempat padat pada pagi dan siang hari, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat malam ini kembali lancar. Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Dan berikut kita simak laporan Baby Kristami dan juru kamera Enggar Bagus dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat.
Pemirsa, libur panjang Idul Adha, arus lalu lintas di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kembali mengalami kemacetan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, libur panjang Idul Adha, arus lalu lintas di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kembali mengalami kemacetan. Kendaraan wisatawan yang didominasi oleh Jabodetabek ini mengalami kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang. Kendaraan hanya bisa melaju 10 hingga 20 km per jam. Pemirsa, di hari libur Lebaran Idul Adha, objek wisata Curug Bangkong di Kuningan, Jawa Barat dipadati pengunjung. Meski imbauan protokol kesehatan sudah dikeluarkan pengelola, masih banyak pengunjung yang bandel dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, usai dibuka kembali untuk wisatawan domestik, Pantai Sanur dipadati warga saat libur Hari Raya Idul Adha. Namun sejumlah warga tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Pemirsa, ingin berlibur dengan mengedukasi anak tentang biota laut di akhir pekan, ada wahana akuarium raksasa yang berada di salah satu tempat perbelanjaan di Jakarta. Dan jangan khawatir karena akuarium raksasa di dalam mal itu menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, seorang pria di Buleleng, Bali ditangkap karena mencuri pakaian dalam wanita. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, Universitas Airlangga Surabaya telah menampung 15 aduan secara daring terkait pelaku fetis kain jarik yang dilakukan mahasiswanya. Pihak kampus dan kepolisian pun meminta para korban melapor untuk mempermudah penyelidikan kasus pelecehan itu. Pemirsa, heboh mahasiswa fetis di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Mahasiswa ini mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat sedang terbungkus kain jarik. Seorang pria di Buleleng, Bali ditangkap karena mencuri pakaian dalam wanita di kawasan Penarukan. Sebelumnya di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, polisi menemukan sebuah rumah yang berisi ribuan pakaian dalam wanita yang diduga hasil curian. Pemirsa, upaya penyelundupan sabu dan ganja ke rumah tahanan kelas 2B Banda Aceh digagalkan petugas. Dua orang pria ditangkap setelah ditemukan satu paket sabu dan ganja dalam barang bawaan mereka. Terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra resmi berstatus narapidana dan ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra resmi berstatus narapidana dan ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Mantan pejabat Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo juga ditahan. Mereka ditempatkan di sel berbeda. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka silaturahmi ke kantor DPC PDI Perjuangan Surakarta sekaligus melihat penyembelihan hewan kurban. Sementara usai musyawarah ranting, Gibran akan bersilaturahmi ke tokoh-tokoh senior partai. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kantor DPC PDI Perjuangan Surakarta siang tadi. Di momen Idul Adha ini, Gibran didampingi wali kota Surakarta sekaligus ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta FX Hadi Rudiatmo dan pengurus lainnya melihat penyembelihan hewan kurban. Sementara untuk agenda politik, Gibran akan berkonsolidasi dengan partai. Usai musyawarah ranting, Gibran akan bersilaturahmi ke sejumlah tokoh senior partai untuk menyukseskan pencalonannya di Pilkada Surakarta 2020. Salah satu bakal calon yang akan menjadi rival Gibran Rakabuming Raka di Pilwalkot Surakarta adalah Bendoro Raden Ajeng, Putri Wulan Sari Dewi yang merupakan cucu Pakubuwono ke-12. Berbagai persiapan sudah dilakukan, termasuk silaturahmi dengan para tokoh dan juga partai. Inilah kesibukan Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan Sari Dewi atau lebih dikenal dengan Jeng Putri. Bersama relawan memanfaatkan waktu untuk terus berkegiatan sosial, terutama di masa pandemi, dengan membagi-bagikan masker kepada warga yang membutuhkan. Terkait kesiapannya menjelang pilkada, dirinya telah bersilaturahmi kepada partai dan tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, dan lainnya yang ada di Kota Solo. Putri menyampaikan sudah menemui Partai Keadilan Sejahtera Kota Solo karena ada kesamaan visi.
Pemirsa, wajah dari dunia hiburan akan meramaikan ajang pemilihan kepala daerah. Artis FTV Lian Firman akan maju dalam Pilkada Kota Cilegon melalui jalur independen, sementara Sahrul Gunawan akan mencoba peruntungan dalam Pilkada Kabupaten Bandung. Dan pemirsa, untuk mengulas fenomena artis yang ikut pilkada, kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dan bakal calon wakil wali kota dari jalur independen yang juga pesinetron Lian Firman. Artis FTV Ike Mukti disomasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait proyek Pemprov DKI dan fotonya bersama Presiden Joko Widodo di akun Instagram. Terkait hal itu, agensi minta maaf dan menyebut bahwa Ike Mukti tidak salah. Pemirsa, seorang dokter spesialis paru di Medan, Sumatera Utara meninggal dunia akibat COVID-19. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, 5 hari setelah dilantik sebagai Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto dinyatakan positif COVID-19 dan dikarantina mandiri di kediamannya. Sementara ratusan warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengikuti swab test. Sementara itu, pemirsa, pihak istana memastikan pelantikan Gubernur Kepulauan Riau 27 Juli lalu melalui sejumlah protokol kesehatan ketat. Selama pelantikan, Presiden Joko Widodo tidak kontak langsung dengan Isdianto. Ketua DPRD Jepara meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pagi tadi. Almarhum meninggal dengan status terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelum meninggal, Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Gozali sempat mengikuti kunjungan kerja ke daerah Gresik, Jawa Timur. Sepulang dari Gresik, Imam sakit hingga dirawat di Rumah Sakit Daerah Kartini, Jepara. Namun dalam perkembangannya, Imam dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ketua DPRD Imam Zusdi Gozali meninggal pagi tadi di RSPAD Gatot Subroto dengan status terkonfirmasi positif COVID-19. Pemirsa, seorang dokter spesialis paru yang sempat bertugas sebagai relawan COVID-19 di Rumah Sakit GL Tobing, Medan, Sumatera Utara meninggal dunia. Andika meninggal setelah diisolasi di RS Columbia Asia dan dinyatakan positif COVID-19. Ajakan untuk bersama-sama berjuang menghadapi COVID-19 tidak hanya dilakukan pemerintah. Seorang penceramah pun turut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan kemampuan yang dimiliki. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, banyak hal baik yang bisa dipetik di Hari Raya Idul Adha. Salah satunya menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Rasa peduli ini diwujudkan oleh MNC Peduli dengan menyalurkan hewan kurban kepada warga di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta dan juga Kebon Sirih. Pemirsa, jenazah Kiai Haji Hashim Wahid, adik kandung Gus Dur, dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya sesaat lagi. Kiai Haji Hashim Wahid tutup usia hari ini. Adik kandung Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur itu dimakamkan di makam keluarga di Jombang, Jawa Timur. Warga dan santri memberikan penghormatan terakhir kepada Kiai Haji Hashim Wahid atau yang akrab disapa Gus Im di Pondok Pesantren Mambau Ma'arif Denayar, Kota Jombang, Jawa Timur. Hadir Yeni Wahid, Lili Wahid, dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Setelah seluruh keluarga berkumpul, jenazah Gus Im dibawa ke masjid pesantren. Usai sholat dan didoakan, jenazah Gus Im dimakamkan di komplek makam keluarga yang terletak di samping masjid pesantren. Kepergian Gus Im meninggalkan kesedihan mendalam, apalagi di tahun 2020, 5 cucu Kiai Haji Hashim Asyari meninggal berturut-turut. Gus Im meninggal dunia dini hari tadi di Jakarta karena komplikasi ginjal yang sudah lama dihidapnya. Pemirsa, 12 ruko di Sintang, Kalimantan Barat pagi tadi terbakar. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit padam. 12 ruko di Jalan Lintas Sintang Melawi, Sintang, Kalimantan Barat terbakar hebat Sabtu pagi. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. 7 mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil Busara Sintang dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Sementara di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, kobaran api dengan cepat menghanguskan 4 rumah kayu dan sebuah musola. Tim pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api, namun kewalahan lantaran angin berhembus kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar. Saat membantu untuk memadamkan api, seorang pria tewas tersengat listrik. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan kompor gas dari salah satu rumah warga yang ditinggal penghuninya. Seorang bocah yang hilang tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat Palmerah, Jakarta ditemukan petugas gabungan pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Basarnas. Penemuan jasad korban diwarnai kesedihan hingga jatuh pingsan orang tua. Seekor sapi kurban di Kuningan, Jawa Barat mengamuk saat akan disembelih. Akibatnya 4 sepeda motor milik warga rusak. Pemirsa, usai wukuf seluruh jemaah haji lempar jumroh di Mina. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, usai melaksanakan wukuf seluruh jemaah haji melakukan ritual lempar jumroh di Mina. Jemaah melakukan lempar jumroh dengan menerapkan social distancing. Setelah melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah, jemaah haji melakukan ritual jumroh. Berbeda dengan tahun sebelumnya, lempar jumroh tahun ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Para jemaah haji hanya diperbolehkan melempar jumroh dari posisi yang sudah diberi tanda. Kerikil yang digunakan juga sudah disterilkan dan dibungkus rapat. Setelah lempar jumroh, para jemaah haji juga melakukan tawaf ifadah yang tentunya juga dengan menjaga jarak. Kita ke informasi kebakaran hutan di Cherry Valley, California terus meluas. Akibatnya lebih dari 1.000 warga dievakuasi. Kebakaran hutan di dekat California menghanguskan lebih dari 1.000 warga yang harus dievakuasi ke tempat aman. Pihak Damkar Riverside melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Otoritas tempat berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan cairan pemadam dari pesawat. Petugas damkar juga dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk bantu memadamkan api. Muslim India baru melaksanakan sholat Id Idul Adha hari Sabtu waktu setempat. Sholat Id digelar di salah satu masjid terbesar di India yang sempat ditutup karena pandemi COVID-19. Dengan khusyuk, Muslim India melaksanakan sholat Id di Masjid Jama, salah satu masjid terbesar di India. Otoritas tempat akhirnya mengizinkan jemaah kembali sholat di Masjid Jama setelah sempat ditutup karena pandemi COVID-19. Jemaah yang datang menerapkan jaga jarak dan mengenakan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. 3 robot yang berfungsi sebagai penyemprot cairan disinfektan diuji coba di pintu masuk stasiun Takanawa, Tokyo. Robot dengan kepintaran buatan tersebut punya kemampuan untuk menghafal bentuk bangunan dan benda yang dilewatinya. San Diego Zoo merayakan ulang tahun pertama seekor badak putih selatan. Badak itu merupakan badak pertama yang lahir melalui inseminasi buatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.